Hai. Ba... Apa sih Bakeko? Gue bercanda, kok lu seriusin? Batas utak tuh dia. Kok lu seriusin? Kan gue cuma bercanda bak doang. Gua nggak bercanda nih, lagi nggak bercanda. Apa? Ya apa? Ya bak Lu doang. mau menghina ini huruf-huruf Arab, Ba. Tak sajim haho. Astagfirullahaladzim, nggak gitu. Ya apa? Pengen Maksudnya Ba tuh apa? Gue Ba, pengen tahu. nanti PPKM. Ini lepas masker jangan. Ya, sapa dulu dong. Wey, halo. Balik lagi. Di Jul ID Jangan julid. tanpa data yang valid. Yeay, lepas masker kali. Pas masker lah. Kan kita udah aman ya? Udah aman, udah aman. Udah aman. Ini berjarak ya, berjarak. Desing. Jangan baper, jangan ngomongin, oh ini deket-deketan nih. Oh Iya. gitu, semua baper, semua. Biasa, Bukan baper, Apa? mungkin ya lebih kepada terlalu sentimental. ya bisa, mungkin terlalu sentimental Kenapa sih? bisa. Kita hari mau bahas orang yang habis kena somasi. Yang suka bikin podcast. Kita juga punya podcast tahu. Apa tuh namanya? Ruang Cerita Podcast. Untuk kalian yang hari ini mungkin Belum tahu ya? belum tahu atau ceritanya. tahu-tahu nonton tapi udah tahu. Ya, kita ceritain lah. Kita diskusi ceritain. aja sih, Iya, diskusi. iya. Diskusi Santai, nggak mau dong santai, membuka tenang. ruang diskusi. Aduh, kalau gua orang gila, nggak bakal lu nyentuh-nyentuh gua. ODGJ, ODGJ itu apa? orang dengan gangguan jiwa. Nggak boleh ngomong orang gila. Jadi nggak boleh. Nggak boleh. Kata siapa? Nih kata satu ini nih. Nih, jadi nih kabarnya nih Deddy Kobuzer kemarin kena somasi. Jadi Deddy Kobuzer mengunggah foto yang bertuliskan keterangan somasi dari salah satu dari perkumpulan Jiwa Sehat PJS dan 80 organisasi lainnya yang tidak setuju dengan Deddy Kobuzer dengan Mongol pada saat dia podcast yang berjudul Orang Gila Bebas Covid. Jadi sama Mongol. Bukan karena dedinya itu. Bukan. Mereka merasa keberatan mengenai sebutan orang gila karena menurut PJS sebutan itu lebih tepat orang dengan gangguan jiwa ataupun penyandang disabilitas mental. Oh. Mereka juga menegaskan bahwa ODGJ tidak kebal dengan COVID gitu. Jadi Nah dulu, jangan deket-deket. gue nggak gila. Gak boleh bilang gila. Iya, gue nggak ODGJ. Apaan sih? Aduh. Jadi orang yang sakit jiwa itu dibilangnya gitu kan, Iya. nggak bakal kena COVID kalau katanya Mongol, ya kan? Tapi kan dalam konteks itu kan bercanda. Tapi lu tau nggak sih bercanda gimana? Bercanda gimana? Jadi gini nih, ya, maaf kok nggak lucu, Ah. ya kan? Apa? Lu tau nggak orang yang nggak kena COVID orang apa? Orang apa? Orang gila. Kok gila? Iya, kan orang gila jalannya sendiri. Nggak pernah kan lu ketemu orang gila jalannya rame-rame atau barengan? Jadi Ya gitu. kalau misalkan sendiri aman dari COVID. Iya, masuknya tapi kan bercanda, kayak gitu bercanda kayak warung tongkrongan aja, kayak kumpul-kumpul aja bercanda. Iya besok-besok lah kita nggak usah nongkrong-nongkrong lagi lah ya. Tapi nggak gitu. Nah, mungkin dari situ. Ya kita kan nggak tahu kan sentimentalnya seseorang atau sebagian masyarakat itu seperti apa gitu. Ya jadi si PJS ini merasa tersinggung. Karena si Mongol, udah gue bilang pasti gara-gara Mongol bukan gara-gara Dedi. Tapi intinya kan mereka berdua lagi di situ. Tapi Om Deddy tuh baik, dia nggak mungkin. Dia juga bukan komedian. Yang kena kasus kan komedian doang. Iya kan, orang pengen ngelucu, disikat netizen. Akhirnya Orang ya pengen dalam ngelucu. apa sih captionnya tuh si Deddy Kobuzer akhirnya kena somasi. Ya sudah nggak apa-apa. Namanya juga manusia minta maaf. Jadi Deddy Kobuzer akhirnya dengan Ya. berbesar hati dia minta maaf ya bahwa dia tuh nggak tahu bahwa orang apa gila itu Nggak dibolehin ya, nggak dibolehin diucapkan. padahal dia ada di KBBI gitu loh. Oh jadi gila itu ada di KBBI? Ada. Tapi orang yang punya penyakit mental tidak boleh disebut gila. Harusnya disebutnya ODGJ. Bukan ODGJ. Seingat gua ya, orang yang punya penyakit mental itu jadi Gangguan jiwa. sakit jiwa atau orang dengan gangguan jiwa. Jadi sebutannya gitulah, bukan orang gila. Tapi kan emang gampangnya orang gila. Ya umumnya emang Ya pada gitu. bilang orang Tapi gila. memang kita sudah pernah diedukasi untuk bilang orang gila itu adalah orang dengan
gangguan jiwa atau orang dengan gangguan mental atau iya. apapun udah diedukasi belum? Enggak, gua Nggak pernah terima kayak dari SD gua nggak pernah tahu gue tuh. taunya orang gila, jadi Iya. orang gila tuh. Gue bilang nggak boleh. Emang gue taunya orang nyebut orang gila itu ya nggak apa-apa, diboleh Iya, nggak iya, apa-apa. iya, Asal iya. bukan menghina, dasar gila lu. Nah itu bukan konteksnya penghinaan. Betul. Gitu. Kayaknya sih kalau dia. misalkan penyebutan orang gila itu ya, yang tahu benernya itu mungkin orang-orang yang ngerti kesehatan doang kayaknya. Iya. Orang jadi orang jiwa tuh orang sakit jiwa tuh gitu kan, bukan orang gila gitu, enggak gitu. Kan simpelnya kan kadang-kadang orang Indonesia kan pengen ambil simpelnya aja. Iya. Siapa tuh? Biasa. Yang salah siapa? Yang salah yang di penjara lah. Iya memang. Gitu. Cuma kan maksud gua, Yang salah kenapa yang sih? ngambil duit bansos. Iya, bansos Covid ya kan, gara-gara bansos Covid ya kan semuanya berentet dah sekarang. Jadinya gila. Semua orang jadi gila gitu kan. Gue Tapi juga memang gila. Banyak banget artis-artis yang menanggapi ini ya. Salah satunya adalah ya ada NZ Story ya. Dia bilang bahwa butuh ditenangkan dengan panah kota buatan aku enggak, kata gitu kata NZ. Terus ini ya salah satu Zulumat ya katanya. The Six Coki Pardede. Jadi kata Coki Pardede nih ya, kalau semua jokes diminta pertanggungjawaban data akurat, lama-lama yang lu tunggu buat ngejokes cuman profesor. Kayak jokes gombal, bapak kamu maling ya? Langsung kena pencemaran nama baik. Gitu. Harus ada gitu. Tapi ini bukan sekali dua kali loh kayak begini. Dulu Iya. juga Panji, inget gak? Panji Kucing ya? Masalah kucing. Kucing yang dibilangin nendang-nendang itu Iya, ya. akhirnya disomasi gitu. Parah, Bang Panji dikira bola apa itu kucing. Bukan harus sakit. Bukan. Kan kontak fisik tuh. kontak fisik kan, Iya. kan konteksnya ini adalah bercanda gitu Iya, loh. iya, Akhirnya iya. dia disomasi juga. Kayak enggak terus kayak penyebutan kata Cina. Jangan Cina dong, Tiongkok. Tuh orang Cina, jangan dong, Tiongkok. Cina tuh kasar tahu gitu. Kalau menurut gue sih ini political correctness. Oh, Gitu loh. Jadi political correctness. ya banyak orang-orang yang akhirnya seperti itu karena ya political correctness ya. Jadi political correctness itu untuk kalian yang nggak tahu adalah jadi sebuah istilah yang digunakan bahasa, kebijakan dan perilaku yang mengarah ke usaha mengurangi ketersinggungan sosial dalam hal gender, ras, budaya, orientasi seksual, kecatatan serta konteks yang berhubungan dengan umur dan sebagainya gitu loh. Jadi ya intinya Tapi kan kita nggak pernah diajarin soal political correctness ini ya, masalahnya. makanya kan tapi kan ini kan hanya beberapa, tapi kan ya kita juga nggak bisa mihak ini, nggak bisa mihak itu, tapi gue berada di tengah-tengah bahwa mungkin yang salah tuh yang Mongol. ini seriusin, yang ini bercanda, jadi nggak ketemu tuh. Nah, iya. Padahal maksudnya dia dalam konteks bercanda, yang ini seriusin, ya kan? Jadi tuh ya political correctness itu kayak tindakan yang dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran atau kerugian bagi anggota kelompok tertentu dan masyarakat. Jadi nggak usah terlalu baper lah. Karena kita juga kan nggak dikasih tahu kalau misalkan besok-besok Jadi- lo ketemu sama orang gitu, terus lo bercanda. Oke. Terus diomelin. Terus? Masa pengen bercanda diomelin? Iya juga sih. Ntar lama-lama jokes dikit-dikit jokes kayak misalkan bapak kamu maling nggak? Wah undang-undang ITE. Oh, nanti lama-lama kayak ini Warkop DKI. Warkop DKI kan bilang tuh, Apa? tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Betul. Lama-lama kita pantomim aja. Iya. Kagak lucu juga sih. Tapi kan emang itu aman, tidak ada yang tersinggung. Apapun lah pantomim apa segala macam bentuk bercandaan itu adalah Tapi tanpa sebuah sindiran juga kan maksudnya. pantomim gimana mau kesinggung dari kata-kata? Kan ya maksudnya yang lu orang-orang Ada tuh kalau pantomimnya gini pasti diomelin. ngapain anjir? Kan gini nggak ada yang tahu apa. Bukan gini gitu. Ngedrum. Nggak begini juga megangnya. Kan gue megangnya stick golf. Kalau gue sih ya. Tapi menurut gua kalau misalkan Mas Dedi, Om Dedi, Abah Dedi, kalau misalkan udah minta maaf ya dimaafin lah. Kan gue kalau gue sih nggak menerima maaf dia. Kenapa? Karena memang tidak ada yang perlu dimaafkan. Tapi kan dia konteksnya udah minta maaf. Iya, tapi kan kalau gue sih memang lu salah apaan? Ya kalau misalkan dia udah minta maaf ya udahlah. Kalau enggak, gue nggak nyalain Om Deddy. Bentar. Maaf itu ya bukan cuma untuk apa ya sebagai pertanggungjawaban. Oke.
Jadi dia tuh untuk menenangkan, fungsinya tuh banyak meminta maaf. Oh, gitu betul, loh. betul. Maksudnya ya Nah, udahlah. ini bisa nih, pintar loh. Nih, tiru Panji. Dia Iyalah. bisa memaafkan. Tiap hari gue minta maaf sama cewek gue. Itu memang lu bucin. Lu bilang gue be. Gak terima, somasi Dimas. Apaan sih dikit somasi? Udah siap lo. Duh, jadi ya memang Diam, minta maaf. ya maaf Panji. Nah. Untuk kalian netizen atau yang udah mendengar podcast Om Deddy nih, Ya. atau mendengar keluh kesah dari orang masyarakat yang tentang penyebutan ini, menurut kalian tuh gimana sih? Ya. Karena memang ada hal-hal yang orang-orang tahu, ada hal-hal yang orang-orang nggak tahu. Ya mungkin orang itu nggak tahu bukan karena memang dia melawan gitu loh, tapi karena memang Melanggar dia, gitu ya ya. melanggar, tapi karena memang dia mungkin belum teredukasi atau memang belum tersampaikan pesan-pesannya, atau si PJS ini kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat banyak awam yang tidak tahu bahwa penyebutan orang gila itu kayaknya kurang tepat dan kurang baik jika didengar oleh masyarakat. Nah, jadi baiknya kalau orang yang nggak tahu itu tuh diapain? Diedukasi, bukan Dikasih tahu, disomasi. bukannya malah disalahin, ya kan? Masa orang nggak tahu terus disalahin? Iya. Jadi salah siapa? Pak Jokowi lagi. Lu bener-bener logical fallacy, lu bener-bener lu. Bukannya gitu. Lu tau nggak ada istilah logical fallacy itu, ada strawman. Lu membuat kesimpulan seolah-olah yang salah tuh orang lain gitu loh. Argumen itu diputar-putar, istilah memelintir gitu Ya ya. udah, oke lah, gue sebut bukan Pak Jokowi. Dia Ya udah, Nadiem Makarim Enggak juga. nggak boleh juga. Nggak. Lah kan harusnya dia mengedukasi, dia kan pendidik apa? Menteri Pendidikan. Nggak semua Dia hal. harusnya membuat dia harusnya membuat ya aturan atau ngasih tahu gitu kan. Nggak Ke orang-orang semuanya. sebagai orang-orang yang lain yang pendidik gitu kan, akademisi atau yang lain gitu. Kasih tahu dong kalau misalkan orang-orang gila itu tidak boleh disebut gila. Tapi yang kan gila orang, itu orang taunya tuh dari KBBI, ya udah, berarti boleh. KBBI-nya nggak diganti, siapa yang salah? Masa Mendikbud lagi? Kesian loh Mendikbud nih. Gitu, harusnya nih ya, orang yang kayak begini nih, yang ya harus tahu konteks lah, kapan dia bercanda, kapan dia serius gitu loh. Jadi udah ngasih kesimpulan? Udah, nggak apa-apa. Udah? Ah. Cukup ya? Puisi nggak Puisi nih? nggak nih? Puisi dong. Puisi, ayo keluarkan Nah, puisi. itu dia. Ini buat kita-kita yang sedang merasakan pandemi ini. Oke. Mari mengucapkan selamat pagi. Wujudkan dimulai. Semoga hari ini menjadi hal yang sederhana dan apa adanya. Bagai cahaya matahari, ini sesuatu yang paling berharga. Berjalan bersamamu, bergandengan tangan. Aku ingin menjadi sahabat selamanya. Aku ingin menjadi sahabat COVID. Itu puisi apaan itu? Nggak tahu. Ini lagunya Hunter x Hunter. Udah ngerasa itu. Kayak gue tahu. Oke. Oke, gitu aja ya. Ya udah, itu aja. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, ke saudara kalian, ke Deddy Corbuzier, ke PSG, ke PJS atau apapun, Iya. ke rumah sakit yang menanggulangi ini, atau ke Pak Nadiem Makarim, atau ke siapapun yang memang ya tahulah bagaimana cara menanggulangi ini dan bagaimana cara mengedukasi masyarakat. Oke? Oke, don't forget to like, comment, and subscribe. Ya, tetap sabar, tetap sabar. Semoga corona menjadi sahabat kita. Dadah.